Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat. Nah, pembelajaran tematik hari ini yaitu tema 2, udara bersih bagi kesehatan, masuk pada subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran 1 dan 2. KD yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama 3.2 tentang mencari informasi penting dari teks dan menggunakan kata tanya. Kemudian yang kedua 3.2 tentang tangga nada diatonis mayor. Kemudian yang ketiga 3.2 juga tentang sistem pernapasan hewan. Nah, untuk KD yang pertama akan Ibu bahas dulu, yaitu 3.2 mencari informasi penting dari teks. Nah, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari informasi. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Nah, informasi dapat membuat seseorang itu mengetahui dan memahami sesuatu. Salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan membaca teks dengan cermat. Nah, menjawab pertanyaan dan mengolah informasi dari teks, terdapat beberapa pertanyaan yang harus kita jawab agar kita lebih memahami isi teks. Nah, ada kata tanya, ada 7 kata tanya. Yang pertama apa? Apa ini membahas tentang nama-nama benda, sebab, akibat, judul, dan tema. Nah, misalnya, apa judul dari paragraf tersebut? Nah, seperti itu ya. Contohnya, kemudian kata tanya yang kedua, di mana? Di mana itu menjelaskan tentang tempat atau latar. Kemudian kapan? Kapan itu menjelaskan waktu kejadian suatu peristiwa. Siapa? Kemudian kata tanya yang keempat, siapa? Siapa itu menjelaskan tokoh utama dan tokoh pendukung. Kemudian kata tanya yang kelima, mengapa? Nah, mengapa ini membahas tentang alasan suatu masalah dalam teks. Selanjutnya, kata tanya bagaimana itu menjelaskan cara membuat, proses, urutan, pendapat, atau sikap. Kemudian kata tanya yang terakhir yaitu berapa. Nah, berapa ini menjelaskan tentang jumlah atau banyaknya benda. Nah, bisa kita lihat contoh di dalam buku halaman 2. Ya, buku tema halaman 2 yang berjudul tentang Dayu dan ikan hias. Nah, kita baca dulu apa cerita dalam teks ini. Coba kita baca. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Nah, ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Nah, seolah-olah ikan itu selalu menelan air. Nah, Dayu bertanya-tanya apakah yang dilakukan ikan-ikan itu. Nah, inilah teks tentang Dayu dan ikan hias. Coba kita bahas apa-apa saja pertanyaannya yang ada dalam teks tersebut. Nah, yang pertama pertanyaannya, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Kemudian jawabnya apa? Jenis ikan hias yang dipelihara adalah ikan mas koki. Kemudian pertanyaan kedua, di mana ikan hias itu dipelihara? Ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Kemudian pertanyaan ketiga, siapa yang memelihara ikan hias? Nah, jawabannya, yang memelihara ikan hias adalah Dayu. Kemudian, kapan ikan hias itu diberi makan? Ikan hias itu diberi makan setiap hari. Kemudian, kapan akuarium dibersihkan? Akuarium dibersihkan seminggu sekali. Yang terakhir, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya adalah
saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Nah, demikian tadi pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita buat dari teks yang berjudul Dayu dan Ikan Hias. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan membahas KD yang kedua, 3.2 tentang tangga nada diatonis mayor. Nah, kita harus tahu dulu apa pengertian tangga nada. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Nah, tangga nada diatonis adalah rangkaian 7 nada dalam satu oktav yang memiliki susunan tinggi nada yang teratur. Nah, ini nada-nada pada tangga nada diatonis mayor itu berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Kemudian ada lagi ciri-cirinya selain memiliki jarak tersebut. Ciri-cirinya tangga nada diatonis mayor bersifat riang gembira dan bersemangat. Kemudian biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C. Contoh-contoh lagu tangga nada diatonis mayor: Hari Merdeka, kemudian Garuda Pancasila. Nah, itu bersemangat. Garuda Pancasila. Nah, semangat karena kemudian ada Maju Tak Gentar, kemudian ada Indonesia Raya. Nah, interval atau jarak pada tangga nada diatonis mayor seperti ini tadi. Dari C ke D atau Do Re itu intervalnya 1. Kemudian dari Re ke Mi itu intervalnya 1. Nah, begitu seterusnya, setengah, 1, 1, 1, setengah. Seperti itu ya, Nak ya. Nah, demikian pembelajaran yang sudah Ibu bahas. Selanjutnya KD 3.2 tentang sistem pernapasan hewan akan dijelaskan oleh Pak Agung. Sampai jumpa lagi anak-anak, tetap semangat. Dadah. Nah, anak-anak, Bapak di sini akan menjelaskan sistem pernafasan hewan dan manusia. Yang pertama adalah vermes atau cacing tanah, ya. Oksigen dari luar berdifusi ke dalam tubuh secara difusi melalui kulit, ya, anak-anak. Yang kedua, hemoglobin yang terkandung dalam darah akan mengikat oksigen tersebut untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Yang ketiga, hasil metabolisme yang berupa karbon dioksida dikeluarkan melalui permukaan tubuh cacing. 4. Pertukaran gas melewati permukaan tubuh pada cacing ini dinamakan juga pernafasan integumenter. Nah, anak-anak, cacing bernafas menggunakan kulit. Yang selanjutnya, serangga. Yang pertama, pertukaran gas dari jaringan dengan udara dilakukan dengan menggunakan sistem pembuluh trakea. Nah, ya, anak-anak ya, ini trakea. 2. Spirakel trakea, trakeola jaringan. Ketiga, spirakel terbuka saat terbang dan tertutup saat istirahat. Nah, ini spirakelnya anak-anak. Terbang itu terbuka, ya. Tertutup saat istirahat atau tidak terbang. Nah, serangga bernafas menggunakan trakea, ya anak-anak. Selanjutnya, ikan atau Pisces. Sistem pernafasan ikan tergantung pada insang. Insang pada ikan berfungsi untuk mengikat oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai hasil respirasi. Yang ketiga, organ insang juga berhubungan dengan pembuluh darah sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini anak-anak. Insang pada ikan terletak pada dua sisi tubuh ikan bagian depan. Ini anatomi insang, ini lengkung insang, disebut ini operkulum, ini aliran air. Nah, ini adalah dalamnya adalah lengkung insang, ini merah ini, biru ada pembuluh darah.
misalnya filamen insang. Ya, anak-anak, ikan bernafas menggunakan insang. Yang selanjutnya amfibi atau katak. Saat masih berupa kecebong, anak-anak, katak kecil bernafas menggunakan insang. Ini dia insangnya, ya. Saat dewasa, katak tersebut bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Ya, anak-anak. Nah, jadi anak-anak, katak bernafas menggunakan insang, paru-paru, dan permukaan kulit. Ya, selanjutnya ada reptil. Reptil bernafas menggunakan paru-paru, udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Pada jenis reptil seperti buaya, lubang hidungnya tertutup saat menyelam di air. Dengan begitu air tidak dapat masuk ke paru-paru anak-anak. Nah, ini anak-anak ya, lubang hidung, trachea, tulang rusuk, ada paru-paru. Nah, kalau ular ini ada paru-paru ya. Itu reptil anak-anak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Selanjutnya, aves atau burung ya, bernafas dengan menggunakan paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke kantong udara. Ya, ini kantong udaranya. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat terbang. Ya, sebaliknya burung tidak menghirup udara saat terbang. Ya, kantong udara berfungsi sebagai tempat menyimpan udara saat terbang, anak-anak. Ya, jadi burung itu bernafas kedua yaitu paru-paru dan kantong udara. Selanjutnya, mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui. Ada dua jenis mamalia, mamalia darat dan mamalia air. Alat pernafasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, dan paru-paru. Alat pernafasan mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat menyelam, katup akan tertutup. Nah, seperti buaya ya anak-anak ya. Yang selanjutnya ada saat mamalia air muncul permukaan air, katup akan terbuka. Saat itulah mamalia air akan menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Begitu anak-anak. Nah, yang selanjutnya ada sistem pernafasan pada manusia. Ini anak-anak ada keterangannya. Yang adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, yang F ada paru-paru, yang G ada diafragma. Yuk kita dalami pelajaran hari ini ya. Fokus benar-benar anak-anak. Yang A, hidung. Hidung masuk, udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung anak-anak ya. Kalau kita tahu anak-anak, dalam hidung ya, dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek hidung. Nah, ketika kita menghirup, fungsinya apa itu? Rambut-rambut itu adalah untuk menyaring kotoran ya yang masuk bersama udara atau oksigen. Nah, ada juga selain disaring, dilembabkan oleh selaput hidung atau lendir ya, yang basah-basah dalam rongga hidung itu. Yang selanjutnya ada faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan pada saluran pencernaan belakang. Ini faring anak-anak ya, faring. Yang selanjutnya laring. Laring atau telak, disebut juga jakun, terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri dari atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Ini anak-anak, disebut laring. Yang selanjutnya ada
trakea atau batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Ini anak-anak trakea, ini disebut trakea. Cabangnya ini disebut bronkus. Oke? Yang selanjutnya ada bronkiolus. Anak-anak, bronkiolus merupakan cabang dari bronkus. Nah, bronkiolus itu ini anak-anak. Ini adalah cabangnya bronkus. Ini disebut bronkus. Ini besar nih bronkus. Nah, ketika anak-anak melihat cabang seperti ini, cabang-cabang kecil, ini disebut bronkiolus. Ya, ini ya. Selanjutnya ada alveolus. Nah, alveolus pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Maaf anak-anak. Ya, ini salah edit. Nah, ini benar alveolus. Ujung dari bronkiolus. Ya, kenapa Pak masih temukan di sini bronkiolus? Ini adalah ujung dari bronkiolus disebut alveolus, merupakan pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, yang selanjutnya ada diafragma. Anak-anak, ini adalah diafragma. Diafragma ya. Kegiatan bernafas membutuhkan kekuatan otot anak-anak. Pernafasan utama adalah diafragma. Diafragma terdapat di dalam tubuh, di bawah rongga dada. Diafragma berbentuk seperti kubah anak-anak. Saat kita menghirup udara, diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar. Saat itu paru-paru membesar untuk dapat menampung udara yang kita hirup, serta otot rusuk mengangkat tulang rusuk kita sehingga paru-paru membesar. Nah, ini anak-anak ya. Sehingga saat membuang napas, otot diafragma akan relaksasi karena tadi anak-anak kontraksi yakni relaksasi. Tulang rusuk mengundur, paru-paru mengkerut lagi ke ukuran yang lebih kecil dan menghembuskan udara pengap berisi karbon dioksida. Nah, anak-anak ini dia ya. Udara masuk, tulang rusuk bergerak keluar atau membesar. Diafragmanya juga menjadi dorong ke atas ya atau mengendur ya, ini ke bawah, ke bawah karena diafragma ini ke bawah itu karena paru-paru terisi udara atau oksigen. Nah, ketika relaksasi, udara keluar, tulang rusuk masuk ya menjadi kecil, diafragmanya naik atau mengkerut ya, ini mengkerut menjadi kecil. Nah, ketika kita bernafas terus ya, ini seperti ini gambarnya anak-anak. Nah, terima kasih anak-anak. Anak-anak, untuk sistem pernafasan ini ya, sistem pernafasan ini adalah pokok pembahasan. Nah, sering diujikan. Nanti Bapak akan mengambil nilai untuk sistem pernapasan manusia. Anak-anak harus menjelaskan sistem pernapasan dari awal sampai akhir. Begitu ya anak-anak. Terima kasih.